Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagum
luar biasa menolong setiap kami Tuhan. Dan itu kami ada sampai saat ini semua karena kuasa dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami segenap jemaat-Mu, kami datang di hadapan-Mu, kami membuka hati kami lebih lagi. Untuk kami mau bawa penyataan kami, kuasa-Mu tak terbatas. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Masing-masing pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Sambil naikkan pujian ini di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita akan sambut firman Tuhan malam hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat segala anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih malam ini kami sudah menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan, dan kami siap untuk mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Mu saat malam hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang tetap berdaulat di dalam pribadi kami lepas pribadi, sehingga firman-Mu termeterai dalam setiap hati
bagi kami, menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, hikmat Tuhan ada dalam hidup kami semuanya, untuk kami mengerti dan memahami setiap kehendak Tuhan. Dan jadikan setiap kami bukan hanya pendengar, pembaca, ataupun penyampai firman, tetapi jadikan kami semuanya adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kami, sehingga perubahan demi perubahan boleh terjadi dalam hidup kami semuanya. Memberkati juga para imammu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan praise and worship malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi hormat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapakku, tutup bungkus kami semuanya dalam kuasa darah Kristus, dan kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kekasih Tuhan buat malam hari ini. Kita boleh bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih-Nya, untuk kita selalu membawa kehidupan kita tetap hidup beribadah kepada Yesus Tuhan kita, tetap taat dan setia sampai akhir. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan berbicara tentang berkat orang benar. Apakah kasih Tuhan? Berkat orang benar. Ya, kita akan langsung saja baca di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mari sama-sama kita baca kekasih Tuhan. Di sini judulnya adalah bahagia orang benar ya. Jadi orang benar itu pasti mendapatkan kebahagiaan. Mari kita akan perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, sama-sama kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita sudah lihat dan baca firman Tuhan malam hari ini, bahwa ketika kita melihat di ayat yang ke-10 kekasih Tuhan, dalam firman ini bukan hanya dikatakan atau ditulis orang benar, tetapi orang fasik. Nah, kita tahu di sini bahwa lawan kata dari orang benar itu adalah orang fasik. Dan kita tahu dalam dunia ini selalu ada dua kekasih Tuhan ya. Kalau enggak Tuhan ya setan ya. Kalau enggak gemuk ya kurus ya, seperti itu ya. Kalau enggak laki-laki ya perempuan. Kalau enggak baik ya jahat ya. Kalau enggak suka memberi berarti itu orang yang pelit. Nah gitu kan ya. Suka menabur ya, tetapi lawannya adalah orang yang pelit, kikir ya, tidak suka memberi dan lain sebagainya. Ya, demikian juga kita lihat di sini ada orang benar, ada orang fasik. Nah, tadi sudah kita lihat di ayat 10. Orang fasik itu pada akhirnya kehidupannya menuju kebinasaan kekasih Tuhan. Untuk itu malam hari ini firman Tuhan akan membawa kehidupan kita. Kita tidak dikehendaki Tuhan untuk menjadi orang fasik, tetapi kita harus menjadi orang benar kekasih Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir
Masa sih ada manusia yang benar? Masa sih kita bisa menjadi orang benar? Bukankah firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan tidak seorang pun benar ya, tidak ada seorang pun yang benar kan gitu kan? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, dalam arti bahwa kekasih Tuhan dalam dunia ini tidak ada orang benar gitu kan? Loh, terus bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang benar? Nah, kekasih Tuhan, kita mau perhatikan malam hari ini. Siapa yang disebut dengan orang benar? Apakah bisa kita menjadi manusia yang benar? Kita menjadi orang benar? Ya, tentu jawabannya bisa, kekasih Tuhan ya. Bisa, sekalipun firman Tuhan yang tadi saya katakan dalam Roma pasal yang ketiga 10 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, itu kan. Mengapa demikian? Karena manusia itu sejak dilahirkan itu sudah dilahirkan dalam dosa karena ketidaktaatan siapa? Manusia pertama, gitu kan ya. Makanya firman Tuhan juga katakan karena ketidaktaatan satu orang maka semua manusia berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang manusia dibenarkan. Nah, siapa orang yang taat satu orang itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus Tuhan, kekasih Tuhan ya. Nah, mari kita lihat sama-sama siapa orang benar itu ya. Apa ciri orang benar sehingga kita berhak atau layak mendapatkan berkat orang benar. Yang pertama, kekasih Tuhan, orang benar adalah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, mari tangkap ini. Orang benar adalah orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika kita mengambil keputusan, ya, mengambil pilihan, mengambil keputusan untuk kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya, kita adalah orang benar. Mari kita baca. Benarkah firman Tuhan menyatakan demikian? 1 Korintus pasal 6 ayat 11b. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 11 bagian B saja. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Selanjutnya, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini jelas bahwa ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup kita ini disucikan, saudaraku. Disucikan, ya, diapakan lagi? Dikuduskan, ya, telah dibenarkan, ya, oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas di sini, ya. Jadi tidak usah diragukan lagi dan jangan kita ragu bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah orang benar. Kita baca lagi dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat kekasih Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Ya, firman ini lebih jelas, saudaraku, diberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati kita Yesus adalah Tuhan, ya, maka di situ hidup kita diselamatkan. Karena dengan kita percaya, maka kita dibenarkan. Nah, kita lihat di sini kekasih Tuhan jelas bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi orang benar. Nah, tidak cukup di situ.
Tuhan tidak mengendaki hanya status kita sebagai orang benar, kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan mengendaki kita harus menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Karena ketika kita menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, disitulah kita berhak untuk menerima berkat orang benar. Nah, mari kita akan lihat kekasih Tuhan yang kedua. Nah, siapa orang benar itu? Atau apa sih ciri orang benar ya? Sehingga kita ini yang sudah percaya Yesus ini bukan hanya status saja orang benar, tapi kita memang orang benar yang hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah orang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Apakah kasih Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat tadi juga ya dalam Mazmur, tetap di pasal 112 ya, kekasih Tuhan tetap di situ ya. Nanti kita tetap akan kembali di pokok pembahasan kita ya, yaitu di dalam Mazmur 112 ya. Oke, saya bacakan kembali. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jelas ya, di ayat 1 bagian A. Jadi orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kekasih Tuhan. Nah, bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu? Kita baca di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Amsal 8 ayat 13 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ya, jelas di sini. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan dikatakan orang tersebut membenci kejahatan. Dalam arti apa? Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan melakukan kejahatan. Dia tidak memiliki kesombongan, kecongkaan, saudaraku. Dia tidak memiliki mulut yang penuh tipu daya, tipu muslihat, suka bohong, suka dusta, dan lain sebagainya. Ya, jadi orang benar itu dia tidak melakukan, saudaraku, segala sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak kompromi dengan dosa, kekasih Tuhan. Dia berani berkata tidak terhadap dosa. Itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut kepada siapapun atau apapun juga. Iya, jadi kalau kita takut kepada manusia, contoh ini ya, istri takut kepada suami, suami takut kepada istri, anak takut pada orang tua takut pada anak, gitu kan? Karyawan takut sama bos dan lain sebagainya. Ketika kita menaruh takut kepada manusia, ketika manusia yang tadi yang saya sebutkan itu tidak ada, kekasih Tuhan, maka kita bisa lakukan perbuatan jahat. Kita bisa lakukan perbuatan yang tidak benar. Kita bisa lakukan hal-hal yang di luar kehendaknya Tuhan. Iya, kalau istri hanya takut sama suami, ketika suaminya nggak ada, dia bisa lakukan hal yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, kita tahu itu, kekasih Tuhan. Makanya orang benar itu, dia takut kepada Tuhan. Dia tidak akan mungkin lakukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena tahu bahwa Tuhan itu selalu melihat, selalu mengawasi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Biarlah kita menjadi orang benar, ya. Tidak hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita hidup takut akan Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang ketiga selanjutnya. Yang ketiga, siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang suka kepada perintah Tuhan. Orang yang suka kepada Tauratnya Tuhan. Orang yang suka kepada apa? Firman Tuhan. Nah, tadi kita melihat di ayat selanjutnya, tetap di Mazmur 112 ayat 1 bagian B.
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yes ya. Jadi orang benar itu adalah orang yang suka kepada perintahnya Tuhan. Bahkan ayat ini berkata sangat suka. Wow, luar biasa ya. Jadi orang benar itu dia suka akan perintah Tuhan. Dia suka akan firman Tuhan. Dia suka akan Taurat Tuhan, kekasih Tuhan ya. Jadi itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kita. Benarkah bahwa orang benar itu dia memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan? Mari kita baca selanjutnya di dalam Mazmur pasal 1, kekasih Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Kekasih Tuhan bisa lihat di situ judul firman Tuhannya dalam Mazmur pasal 1 ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, ya kan? Kalau ada orang benar pasti ada orang fasik. Nah, masalahnya di sini kita mau ada di mana? Kita memilih menjadi orang benar atau kita memilih menjadi orang fasik? Itu pilihan kita. Orang fasik itu bagaimana? Ya, orang fasik itu orang yang tidak lakukan firman Tuhan. Dia tahu firman tetapi tidak mentaatinya. Dia nggak suka, yaitu kebalikannya. Kalau orang benar tadi kan suka pada perintahnya Tuhan, suka pada firman Tuhan, suka pada Taurat Tuhan. Orang fasik kebalikannya. Dia nggak suka sama perintah Tuhan. Dia nggak suka pada firman Allah. Dia nggak suka pada Taurat Tuhan. Dia suka meremehkan firman. Dia suka mengabaikan firman. Nah ini, kita ada di mana? Di situ kita bisa lihat diri kita, nggak usah lihat orang lain, lihat diri kita. Sampai detik ini, berarti aku ini hanya orang benar sebagai status atau orang benar yang hidup dalam kebenaran. Nah, gitu kekasih Tuhan ya. Ya, yuk kita kembali di sini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 ya. Benarkah orang benar itu sangat suka dengan Taurat Tuhan? Kembali di ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, ya kan? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow, luar biasa. Jadi orang benar itu adalah, saudaraku, yang ketiga, orang yang suka kepada Taurat Tuhan. Perhatikan ini. Bahkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, terus menerus. Hatinya, pikirannya, ya, kehidupannya itu selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang dipikirkan, apa yang ada dalam hatinya, itu seturut dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Itu orang benar, ya. Ketika kita memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, maka sangat kecil kemungkinannya kita melakukan perbuatan dosa, saudara. Karena tadi sudah dilihat di sini bahwa orang benar itu dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, mari supaya kita juga mau terus berjuang untuk menjadi pribadi, ya, orang benar yang hidup dalam kebenaran, yang memiliki kesukaan, ya, yaitu perintah Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jangan remehkan firman, kekasih Tuhan, ya. Mari semakin bawa diri untuk kita fokus senantiasa. Ketika kita dengar firman, dengar dengan sungguh-sungguh. Minta hikmat dari Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman itu termeterai di dalam hati kita, menjadi rema yang akan terus berbicara, yang selalu terngiang di telinga kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita selalu berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang keempat, kekasih Tuhan. Nah, yang keempat, siapakah orang benar itu? Ya, orang benar adalah orang yang memiliki iman yang teguh, ya, memiliki iman yang teguh, memiliki hati yang teguh, ya, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah, kita kembali baca di dalam Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 6 sampai yang ke-8 ya, kekasih Tuhan. Saya bacakan buat kekasih Tuhan. Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Wow, luar biasa ya.
Orang benar itu tidak akan goyah sampai selama-lamanya, ya, luar biasa. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi orang benar ini benar-benar imannya teguh, tidak goyah, hatinya teguh. Di sini dicatat hatinya tetap ya penuh kepercayaan kepada Tuhan, tidak tergoyahkan kekasih Tuhan imannya. Selanjutnya dia 8. Nah ini hatinya teguh. Nah, hatinya tetap, ternyata dia 8 juga dikatakan hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Wow, luar biasa. Jadi jelas di sini kekasih Tuhan bahwa orang benar itu adalah orang yang memiliki iman yang teguh, hati yang teguh. Dia tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga, ya. Dia tetap kuat, dia tetap teguh, dia tetap kokoh, saudaraku, dalam segala situasi, kondisi, keadaan, ya, dalam segala musim kehidupan, di tengah tantangan sebesar apapun, orang benar itu dia akan tetap punya iman yang teguh. Hatinya tetap teguh. Dia tetap percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan, kekasih Tuhan. Dan disitulah dia melihat, karena imannya teguh, maka imannya itu akan membuat kehidupannya mengalami mujizat dan sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan itu nyata digenapi dalam kehidupannya. Untuk itu mari kekasih Tuhan, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan goyah, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan pesimis, tetapi teruslah optimis, kekasih Tuhan. Apalagi apatis, jangan sampai. Orang yang apatis itu adalah orang yang penuh dengan kebimbangan. Orang yang selalu dikuasai dengan kekhawatiran. Orang yang kurang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang yang apatis. Kita tidak boleh, kekasih Tuhan. Tetapi mari bangkitkan percaya kita. Tadi kita sudah baca di situ bagaimana hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ya, mari apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, kekasih Tuhan, kita mau tetap memiliki iman yang teguh, kita mau tetap memiliki hati yang teguh, kita mau tetap punya percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan percayalah janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil, ya, itu Tuhan bisa nyatakan dengan luar biasa. Apa yang gak mungkin bagi kita, kekasih Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya, itu benar, kekasih Tuhan. Banyak hal yang saya alami, bagaimana bahwa sesuatu yang sangat tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa lakukan dengan caranya yang tidak pernah terpikir oleh manusia, yang tidak pernah terpikir khususnya oleh pribadi saya. Ya, seperti beberapa hari yang lalu, saudara, tepatnya di hari Selasa, kekasih Tuhan, ya, diizinkan bahwa saya bersama keluarga mengalami pergumulan yang selama hidup sampai detik ini, maksudnya gitu ya, sampai hidup sekarang ini belum pernah mengalami bahwa keluarga kami itu ada yang opname di rumah sakit, itu tidak pernah, kekasih Tuhan. Suami saya memang pernah mengalami sakit selama 1 tahun, tapi puji Tuhan mujizat itu nyata sehingga Tuhan Yesus beri kesembuhan dengan luar biasa, kekasih Tuhan. Ya, tetapi untuk yang kemarin lusa itu, kekasih Tuhan, ya, di mana di hari Selasa yang tanggal berapa itu ya, saya lupa, mungkin tanggal 29 lah ya, karena hari Minggu tanggal 27 kan ya. Nah itu, kekasih Tuhan, anak saya yang kedua itu ya harus masuk rumah sakit karena trombositnya sangat turun ya, kena gejala tipes juga, kekasih Tuhan. Nah itu benar-benar satu hal yang tidak pernah kami alami, tetapi harus kami lewati ya. Dan di saat itu benar-benar secara manusia benar-benar saya bingung gitu ya, khawatir, pasti namanya manusia, sekalipun hamba Tuhan ya, punya hati, punya rasa gitu, kekasih Tuhan ya, sempat mengalami itu. Karena yaitu tadi, bagaimana nanti, yang membuat saya paling khawatir adalah bagaimana nanti untuk bayarnya gitu kan, saudara. Sedangkan saat itu tidak ada sama sekali, bahkan jujur saya masuk
mengantar anak saya opname itu hanya punya uang 200.000. Mana mungkin ya, sedangkan pasti ya itu pasti besar, apalagi mandiri ya, umum, itu pasti banyak sekali biayanya, kekasih Tuhan. Singkat ceritanya, saya tidak perpanjang, tetapi di situ saya menguatkan percaya kepada Tuhan sambil anak saya didorong ya kursi roda itu, saya mengikuti dari belakang ya dengan air mata. Saya berkata pada Yesus, Tuhan, Bapa, hamba percaya mujizat-Mu nyata. Engkau yang bertanggung jawab atas proses ini. Engkau menyediakan Jehovah Jireh. Tuhan, hamba gak tahu bagaimana caramu, tapi hamba yakin Tuhan mujizat-Mu itu ada. Aku percaya penuh, berserah penuh kepadamu. Dan puji Tuhan, kekasih Tuhan, Tuhan boleh memberikan pertolongan ya, yang tak terduga, yang tak terpikir oleh saya, kekasih Tuhan ya. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan pakai anak Tuhan ya yang dari Surabaya itu tiba-tiba berkunjung, kekasih Tuhan, dan ketika melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya, dan Tuhan Yesus boleh memakai anak Tuhan ini, saudara. Saat itu ya benar-benar tidak terpikir sama sekali, blas, kalau orang Jawa ngomong blas, dan tidak ada harapan. Tidak ada dalam hati mengharapkan gitu loh saudara. Enggak ya. Saya selalu hanya berserah penuh dan saya percaya penuh, saya punya iman yang teguh. Saya yakin mujizat terus menerus Tuhan lakukan. Hari ini, saat ini pun Tuhan pasti sanggup, dan puji Tuhan. Semua terselesaikan, kekasih Tuhan, dan puji Tuhan. Anak saya sekarang sudah sehat ya. Saya bersaksi karena sudah selesai, saudara ya. Jalan itu boleh kami lewati, di dalam badai Tuhan tetap hadir, mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan ya, dan semuanya itu pasti membawa kehidupan kami makin melihat bahwa Yesus Tuhan yang kami percayai, Yesus Tuhan yang kami layani, sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya, kekasih Tuhan, tetap miliki iman yang teguh, jangan goyah, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan siapapun, tetapi mari arahkan diri hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong, dan nyatanya apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya yang baru saja itu juga termasuk bahwa cara Tuhan yang tidak pernah dan sama sekali terpikir ataupun timbul dalam hati saudara. Tidak sama sekali saudaraku. Tetapi sungguh kami melihat Bapa kami di dalam Yesus, Bapa yang sangat mempedulikan, kekasih Tuhan. Percayalah, untuk itu mari apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tetap memiliki iman kepada Yesus. Taruh pengharapanmu, percaya penuhmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini, adakah bahwa orang yang dinilai Tuhan, didapati Tuhan, dia adalah orang benar? Ya. Ada satu contoh yang saya berikan untuk Bapak Ibu Saudara malam ini. Kita baca Kejadian 6 ayat 9 dan Kejadian 7 ayat 1. Saya bacakan ya. Siapa dia? Orang yang dinilai oleh Tuhan, dia adalah orang yang benar, kekasih Tuhan. Tidak lain, dia adalah Nuh. Ya, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa. Makanya terus bawa hidup kita bergaul dengan Allah, kekasih Tuhan. Bawa hidup kita terus bergaul dengan Tuhan. Maka disitulah perkenanan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan terus membawa kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Ya, Kejadian 7 ayat 1. Kembali di sini Tuhan sendiri yang berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Wow, luar biasa. Jelas di sini, bukan manusia yang berkata, tapi Tuhan sendiri berkata bahwa Nuh didapati Tuhan, dikatakan engkau yang kulihat benar. Ya, sudah perhatikan kanyaka besar. Itu Tuhan melihat sendiri, mengakui sendiri, Nuh adalah seorang yang benar, pribadi yang benar ya, di antara orang zaman ini, di antara orang sejamannya. Wow, luar biasa. Apakah itu tidak menjadi kerinduan kita, kekasih Tuhan?
ketika di zaman yang semakin tidak menentu, dosa yang semakin merajalela, ketidakbenaran yang terus tambah hari, tambah, ya bisa dikatakan semakin gak karuan, istilah gitu kekasih Tuhan. Ketika dalam situasi kondisi zaman yang seperti ini, lalu Tuhan melihat kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, dinilai Tuhan, diakui Tuhan ada seorang yang benar di hadapan Tuhan. Wow, itu adalah satu anugerah yang luar biasa kekasih Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi dalam hidup Nuh kan? Ketika Nuh didapati Tuhan menjadi orang yang benar di hadapannya, lihat, hanya dia dan keluarganya loh yang diselamatkan dari air bah yang sangat-sangat mematikan, kalau bisa dikatakan ya. Ya iyalah, karena semuanya mati, ya kan? Semuanya sirna kekasih Tuhan, tetap hanya Nuh dan keluarganya. Ini menunjukkan orang benar yang hidup dalam kebenaran itu pasti diprioritaskan oleh Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Mari biarlah kita mendapatkan hak istimewa, mendapat prioritas yang dari Tuhan. Gak usah cari prioritas dari manusia, gak usah cari perlakuan istimewa dari manusia kekasih Tuhan. Yang harus kita kejar, bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti Nuh yang didapati Tuhan adalah orang benar di zamannya, dan Tuhan menaruh prioritas di dalam kehidupan kita kekasih Tuhan. Itu yang harus kita kejar. Tidak usah pedulikan apa yang dinilai diperhitungkan oleh manusia kekasih Tuhan. Yang pertama di sini mari kita mau terus kejar bagaimana hidup kita ini didapati Tuhan adalah orang benar yang selalu hidup dalam kebenarannya. Nah, malam ini kita sudah melihat ada 4 kekasih Tuhan ya. Mari kita mau koreksi diri kita, nggak usah koreksi orang lain. Kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Selanjutnya, kita harus hidup takut akan Tuhan dengan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita harus punya kehidupan yang mencintai, menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan, ya, perintah Tuhan. Kita mentaati dan melakukannya, kekasih Tuhan. Demikian juga kita harus menjadi orang yang memiliki iman yang teguh, percaya yang teguh, hati yang teguh, hati yang tetap apapun yang terjadi, ya, kita harus tetap percaya penuh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita masuk bagian yang terakhir kekasih Tuhan ya. Apa berkat orang benar itu? Yang pertama, berkat orang benar jelas tadi kita sudah berulang kali baca ya di dalam Mazmur 112 tadi ya, yaitu berkat orang benar itu mendapat kebahagiaan sejati. Apa kekasih Tuhan? Mendapat kebahagiaan sejati. Jelas tadi ya. Berbahagialah di ayat 1 ya, diawali sudah berbahagialah. Bahkan judulnya ya, Mazmur 112 itu bahagia orang benar. Berarti orang benar itu ya, dia berhak mendapat kebahagiaan. Nah, berkat orang benar sekali lagi apa yang pertama? Kebahagiaan yang sejati ya. Kebahagiaannya bukan hanya dirinya kekasih Tuhan, tapi sampai pada keturunannya. Benarkah itu? Mari kita baca di dalam Amsal ya. Amsal 20 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kekasih Tuhan ya. Benarkah bahwa orang benar itu akan mendapatkan kebahagiaan sampai anak cucunya, sampai keturunannya? Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, garis bawahi itu ya, bukan sekedar orang benar, tapi orang benar yang bersih kelakuannya. Jadi memiliki kriteria yang tadi ya kita sudah dengar dari 1 sampai 4 tadi kekasih Tuhan ya. Nah, jadi bukannya orang benar percaya Yesus, tetapi 2, 3, 4 itu menjadi kehidupan kita, harus ada pada kita. Maka di situ disebut orang benar yang bersih kelakuannya. Apa yang akan dialami? Berbahagialah keturunannya. Amin ya. Luar biasa. Jadi berkat orang benar itu mendapat kebahagiaan sejati sampai pada keturunannya, anak cucunya, semua keturunannya disebut berbahagia kekasih Tuhan. Yang kedua, apakah berkat orang benar? Yang kedua adalah diberkati dan menjadi berkat ya, sampai pada
pada keturunannya. Bukan hanya dia saja. Kalau orang tua menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, ya, bukan hanya dia saja yang diberkati dan menjadi berkat, tapi anak cucunya juga diberkati dan menjadi berkat. Mari kita baca kembali Mazmur 112 tadi ya. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan di ayat 2 sampai 4. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Wah, luar biasa. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat 9, kekasih Tuhan ya, bukannya diberkati tapi menjadi berkat. Ayat 9, mari kita baca di sini. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin. Wah, luar biasa. Yang percaya alami ini katakan amin. Amin, kekasih Tuhan. Lihat firman Allah ini. Berkat orang benar adalah diberkati dan menjadi berkat, sampai pada keturunannya pun diberkati dan menjadi berkat. Kita baca Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-26, kekasih Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Perhatikan di sini. Dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Dalam nama Yesus itu terjadi di dalam hidup kita semuanya, kekasih Tuhan ya. Untuk itu mari kita mau menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, sehingga berkat ini menjadi bagian kita. Hidup kita diberkati menjadi berkat, anak cucu kita diberkati juga menjadi berkat bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Jelas firman Tuhan ini menyatakan. Yang ketiga, kekasih Tuhan, apakah berkat orang benar? Tidak lain adalah hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa ya. Di ayat yang ke-7a jelas di situ dikatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka. Orang yang gak takut pada kabar celaka, pada kabar-kabar yang buruk, sesuatu malapetaka, hal-hal yang mencelakakan, berarti apa? Hatinya damai, hatinya tentram, tenang, kekasih Tuhan, ya kan? Tidak ada ketakutan dalam dirinya, tidak ada kecemasan. Wow, luar biasa. Jadi berkat orang benar yang ketiga adalah hidupnya dipenuhi damai sejahtera, hidupnya dipenuhi ketentraman, hidupnya dipenuhi ketenangan. Wow, betapa luar biasa, kekasih Tuhan. Kalau hidup kita selalu dipenuhi damai sejahtera, ya kan? Orang Jawa bilang ayam tentrem loh jinawi. Oh ya, itu satu kehidupan yang selalu didambakan oleh semua manusia. Selalu memiliki hati yang damai dalam segala kondisi apapun. Ada ketenangan ya, artinya ayam tentrem. Nah, seperti itu. Itu akan kita peroleh kalau kita menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Benarkah bahwa orang yang hidup dalam kebenaran itu akan menikmati damai sejahtera, ketentraman dan ketenangan? Mari kita baca Yesaya pasal 32 ya. Yesaya pasal yang ke-32, kekasih Tuhan, ayat 17 ya. Kita baca di sini. Sama-sama kita baca Yesaya 32 ayat 17, 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Jelas. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya alami katakan amin. Amin, kekasih Tuhan ya.
Jelas di sini dikatakan, ketika ada kebenaran, ketika kita jadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, maka kita akan dipenuhi damai sejahtera, ya. Kita dipenuhi di sini ketenangan, ketentraman, bukan sementara tapi sampai selama-lamanya, saudaraku. Wow, luar biasa, ya. Jadi kita akan terus menikmati damai yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, berkat orang benar itu apa? Nah, ini saudaraku endingnya, ya. Tadi semua kita akan dapatkan itu di bumi, kekasih Tuhan, ya. Tentunya kita nggak mau kan menjadi orang yang percaya Yesus hanya diberkati di bumi tetapi mati nggak masuk surga. Ya nggak mau lah, ya kan. Supaya berkat yang sempurna kan yang kita rindukan, di bumi diberkati, mati masuk surga. Itu yang selalu juga saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mari terus berjuang supaya kehidupan kita di bumi ini diberkati. Kita nanti mati meninggalkan dunia ini masuk surga. Dan ternyata berkat orang benar itu yang keempat adalah hidup kekal, saudaraku, ya. Kita menikmati hidup kekal dalam kerajaan surga. Benarkah itu? Yuk kita baca Matius pasal yang ke-25, kekasih Tuhan, ya. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-46, ya. Yuk sama-sama baca, ini ayat yang terakhir, ya. Matius 25 ayat 46, 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Nah, sudah bisa lihat atasnya, ya. Jadi orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Tetapi bagian B, orang benar, sama-sama katakan 2, 3. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Jelas, kasih Tuhan. Firman ini mencatat jelas, Matius 25 ayat 46. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal akan dimasukkan atau masuk ke dalam hidup yang kekal. Yang artinya ketika kita meninggalkan dunia ini nanti, waktu kita sudah selesai, kerajaan surga itu menanti hidup kita masuk bersama-sama di mana Yesus Tuhan kita ada, di situ kita ada, kita berbahagia sampai selama-lamanya. Amin, ya. Puji nama Tuhan. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini, kekasih Tuhan. Biarlah menjadikan kehidupan kita sama-sama lebih lagi berjuang menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, sehingga berkat orang benar itu menjadi bagian kita, baik ketika kita hidup di bumi maupun nanti ketika kita hidup yang akan datang. Kita meninggalkan dunia ini, hidup kekal dalam kerajaan surga. Itu sungguh-sungguh menjadi bagian kita, karena Tuhan Yesus mendapati hidup kita adalah anak-anaknya menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Mari satukan hati kita kembali bersyukur untuk firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk mentaati dan melakukan setiap firman-Nya, dan berkat orang benar itu menjadi bagian kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kiara matakaya shekira lamaya sande hinna mahaya siki rataka yakira paya siki. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang malam hari ini sudah kami dengar. Mari Roh Kudus meteraikan itu dalam setiap pribadi lepas pribadi kami semua, baik hamba-Mu maupun seluruh umat-Mu yang bersama-sama malam ini mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau membimbing kami, memampukan kami, memberikan kekuatan untuk kami semuanya terus berjuang supaya kami menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, sehingga berkat orang benar yang sudah kami dengar Tuhan malam ini di dalam firman-Mu Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu, sehingga hari demi hari hidup kami semuanya semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Biarlah anugerah kasih sayang penyertaan Tuhan selalu Tuhan Yesus nyatakan Tuhan dalam pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu, dan malam hari ini segala yang terbaik yang dari Tuhan terjadi dalam setiap hidup anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam ini kami lebih lagi Tuhan untuk menjadi orang benar yang hidup dalam kebenaran, dan kami terima
terima dengan penuh iman berkat orang benar itu menjadi bagian kami semuanya. Terpujilah namamu, terpuji kebesaranmu. Sekali lagi tutup bungkus kami Tuhan senantiasa dalam kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa bahagia, kekasih Tuhan. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mau serukan nama Yesus. Yesus, Engkau dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama kita mau nyatakan, kita mau serukan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.